Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan anggota kelompok yang terdiri dari 4 teman saya, yaitu Anggia Putri Herman, Kamila Salsabila, Pikalita Firjiani, dan Via Ayunda Putri ingin menjelaskan tentang narkoba. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari narkoba. Narkoba itu apa sih? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Narkotika adalah substansi kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada perilaku dan persepsi seseorang. Obat-obatan ini dapat digunakan untuk tujuan medis, tetapi penggunaannya secara tidak benar atau berlebihan dapat menimbulkan risiko kesehatan dan bahaya sosial. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semitensis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sekian pengertian narkoba dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai jenis-jenis narkoba. Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menerangkan jenis-jenis narkoba yang paling umum disalahgunakan di Indonesia. Yang pertama, ada kokain. Kokain atau cok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini terbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Yang kedua, ada ganja. Ganja memicu pada daun, bunga, batang, dan biji tanaman dari Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Yang ketiga, ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Yang keempat, ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat daripada morfin. Yang kelima, ada metapetamin atau sabu-sabu. Adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan dampak dari narkoba. Dampak dari narkoba itu ada 3. Satu, fisik. Untuk gangguan fisik ini, mereka akan mengalami gangguan kejang-kejang, kerusakan pada saraf, dan juga peredaran darahnya terganggu. Sebagian orang juga mengalami mual dan muntah-muntah. Yang kedua, ada psikis. Untuk psikis ini, untuk mereka yang mengonsumsi terlalu berlebih akan merasa gelisah yang parah, merasa ingin bunuh diri, dan juga tingkah lakunya yang brutal. Apabila sudah terlalu parah, harus dibawa ke psikiater untuk diterapi. Oh ya, untuk yang ketiga itu ada lingkungan sekitar. Untuk lingkungan sekitar ini biasanya bagi remaja yang sudah mengonsumsi narkoba akan merusak lingkungan sekitar mereka, seperti diasingkan di pertemanan dan juga mendapatkan tekanan dari lingkungan masyarakat sekitar. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya orang tua atau guru memberi pembelajaran narkoba dari usia dini anak-anak untuk mencegah hal tersebut terjadi pada mereka semua. Terima kasih. Selanjutnya ada pencegahan pada narkoba. Sebagai cara mencegah narkoba,
Orang tua perlu mengedukasi sejak dini bahaya tentang penyalahgunaan narkoba dan konsekuensinya harus diberikan di sekolah maupun di rumah. Lantas, bagaimana cara kita sebagai anak untuk menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan teman? Yang pertama, jangan tergiur oleh ajakan teman. Yang kedua, meminta bantuan orang tua untuk mengelola stres. Yang ketiga, hindari minuman alkohol. Yang keempat, buatlah anak lebih percaya diri. Yang kelima, rutin berolahraga. Yang keenam, edukasi anak soal bahaya narkoba. Yang ketujuh, eratkan hubungan antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir, lakukanlah kegiatan positif. Nah, yang terakhir, waktunya saya memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah dibahas sejauh ini. Jadi, kesimpulannya dapat dikatakan sejauh ini penelitian-penelitian penggunaan narkoba hanya dilihat atau fokus pada proses pembelajaran dan kontrol sosial masyarakat terhadap individu. Walaupun hasil akhir penelitian tersebut memang membuktikan bahwa kelompok pengguna narkoba memberi pengaruh kuat pada individu pengguna narkoba, serta lemahnya ikatan pengguna narkoba tersebut terhadap kontrol sosial masyarakat, tetapi penelitian tersebut kurang memperhatikan aspek individu itu sendiri. Kenapa individu dalam suatu kelompok pengguna narkoba sulit untuk berhenti menggunakan narkoba? Karena selain pengaruh kelompok, juga terdapat fokus lain yang menentukan seseorang terlibat dalam penggunaan narkoba. Oke, jadi itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Sekian pembahasan materi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.